terhadap ijazah ini apakah asli atau palsu. Caranya adalah tunjukkan secara transparan dokumen pada tanggal 15 Desember 2025 yang diakui sebagai dokumen asli tersebut. Nggak berani kan? Cuma ditunjukkan ketika gelar perkara khusus. Lalu dititipkan ke Polda Metro Jaya. Padahal menurut sependek pemahaman kami nanti akan ditambahkan ya ahli pidana, kalau yang disita oleh pengadilan dengan penetapan pengadilan itu barang bukti hasil kejahatan biasanya. Memang ada barang bukti yang relevan, tapi biasanya kalau ijazahnya asli dikembalikan biasanya. Karena bayangkan kalau dia fresh graduate, nggak bisa ngelamar pekerjaan dia. Kalau ijazah aslinya kemudian ditahan. Jadi itu hanya cara untuk menyimpan dokumen yang so-called asli itu agar kemudian tidak dikutak-atik. Itu yang kita harus pahami. Tapi foto tidak bisa berubah ya. Foto mengatakan itu bukan foto Pak Jokowi yang presiden. Mungkin ada Joko Widodo lain, tapi Jokowi yang presiden bukan ini rasanya. Karena Jokowi yang presiden belah pinggir, agak tipis, klimis, nggak pernah berkumis, tidak pernah berkacamata, itulah. Dan kita bisa menemukan foto masa muda Jokowi ya kayak Jokowi yang ini. Ini masa muda Jokowi ya kayak beginilah. Jadi tidak ada perubahan yang fundamental. Makanya Dr. Tipa mengatakan berdasarkan penelitian dia menghitung dengan matematika Bayesian, itu matematikanya ilmu kedokteran, itu 92,37% berbeda foto itu dengan foto Jokowi yang jadi presiden. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, lalu nanti kita beberapa teman akan menyampaikan tambahan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini tim Troya ini kok omon-omon doang. Kalau berani lakukan pra-peradilan. Jadi orang yang ngomong begitu nggak paham proses hukum. Yang namanya proses hukum saya katakan di televisi, mulai dari pelaporan sampai kemudian kasus ini inkrah. Itulah yang namanya proses hukum. Entah inkrah karena udah dicabut atau inkrah karena vonis dan lain sebagainya, itu soal lain. Mungkin dia masih semester 1. Mungkin masih semester 1 ya kan. Karena itu setiap tahap, setiap step itu kita berjuang untuk memenangkan kasus ini dan untuk menyelamatkan klien kita. Jadi kita tidak menginginkan klien kita kemudian disalahkan melakukan fitnah, pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian, apalagi pemalsuan atau edit dokumen. Karena itu kita terus melawan step by step dalam tiap tahap. Jadi ini tidak hanya soal pra-peradilan saja. Pra-peradilan itu hanya salah satu option. Tapi option yang kami lakukan adalah mendesak Kejaksaan Tinggi sebagai dominus litis, sebagai pengendali perkara untuk menghentikan kasus ini. Apakah boleh? Boleh. Kasus Firly Bahuri itu dihentikan, walaupun ini bukan contoh yang baik ya. Ya kan? Dihentikan setelah 2 tahun tidak jelas, akhirnya SPDP-nya dikembalikan. Dan apakah kemudian akan dibikin proses baru itu soal lain. Kemudian kawan-kawan sekalian, nanti juga di-highlight bagaimana nasib surat kami ke Dewan Perwakilan Rakyat, terutama Komisi 3, bagaimana nasib surat kami, karena kami minta audiensi dengan Komnas HAM, nanti akan dibahas dan ditambahkan oleh teman-teman yang barangkali punya tugas untuk menambahkannya. Dan terakhir, ini agak ngeri-ngeri sedap juga, ya. Dan Mas Roy yang akan menyampaikannya secara langsung, ya. Ada teman baiknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.